Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Dirli Jesaya Nathaniel Tato. Saya dari program studi D3 Teknologi Komputer dengan NIM 433240115. Di sini saya ingin membahas soal kuis PSDW kemarin yang berjumlah 5 soal. Jadi yang pertama itu soalnya di Kota Bebras ada 4 jalur kereta api dimulai dari stasiun A, B, C, dan D. Ada juga 3 stasiun transit yaitu T1, T2, T3 yang memungkinkan penumpang pindah jalur. Tantangan Bebras Jojo akan pergi ke zoo. Ia berganti keretanya sekali saja dari stasiun pemberangkatan mana ia berangkat. Jadi di sini saya memilih jawaban yang D. Kenapa? Karena berdasarkan gambar stasiun D, berdasarkan gambar, stasiun D memiliki rute yang memungkinkan Bebras Jojo untuk pergi ke zoo dengan satu kali pergantian di salah satu stasiun transit, misalnya T1, T2, T3, dan Bebras Jojo dapat langsung pindah ke jalur yang langsung menuju zoo. Lanjut ke nomor 2, yaitu warawit tentang Bob. Yang nomor 2 itu Bob. Bob bekerja di stasiun pusat kota dan jam kerja dimulai pukul 8. Bob akan didenda jika datang terlambat. Untuk setiap 15 menit terlambat, ia harus membayar denda sebesar 10.000 rupiah. Misalnya jika ia tidak tiba sebelum pukul 8.15, maka ia tidak didenda. Jika ia datang pukul 8.20 lewat 20, maka ia akan didenda 10.000. Pagi ini, Bob ketiduran dan tiba di stasiun keberangkatan pukul 8.08. Kereta mana yang harus diambil Bob agar walaupun terlambat tetap paling murah dendanya? Jadi di sini saya memilih jawaban yang warawiri, wirawiri. Kenapa saya mengambil jawaban itu? Karena jika dilihat dari jalur yang paling hemat itu wirawiri. Karena dia akan tiba di tempat kerja pada pukul 8.40 jika diestimasikan, sehingga akan dikenakan denda 30.000 yaitu Rp 10.000 untuk tiket ditambah denda keterlambatan 20.000. Jika dia mengambil jalur yang lain, contohnya itu seperti jalur biasa, dia akan tiba di tempat kerja pada pukul 8.50 sehingga akan dikenakan total denda sebesar 35.000 yaitu Rp 5.000. Untuk tiket ditambah 30.000 denda untuk keterlambatan. Nomor nomor 3 itu yaitu stand es krim. Ada 2 stand kios penjual es krim warna-warni dengan 4 warna es krim, dan es krim pada stand pertama dibuat dengan mengikuti instruksi sebagai berikut. Yang 0 mulai dengan cara kosong. Pertama, ambil warna secara sembarang random, tambahkan 2 bulatan berwarna sama. 2, tambah satu bulatan dengan warna berbeda. 3, jika tingginya sudah sesuai yang diminta, maka berhenti. Jika belum, kembali langkah pertama. Es krim pada stand kedua tidak mengikuti instruksi tersebut. Tantangan yang mana merupakan es krim stand kedua? Gambar yang tersedia hanya memperlihatkan susunan yang awal. Jadi saya mengambil opsi jawaban yang B karena es krim B adalah es krim yang opsinya B adalah salah satunya es krim yang jelas tidak mengikuti instruksi. Dimulai dengan benar dengan menempatkan dua rasa yang sama, diikuti oleh salah satu rasa yang berbeda, tetapi kemudian menambahkan 2 sendok rasa yang berbeda ketika seharusnya menambahkan 2 sendok rasa yang sama. Selebihnya jawaban ACD itu menurut saya salah karena kurang mengikuti instruksinya. Baru soal yang keempat itu eh, tentang Taman Bebras. Untuk pada soal ini saya mengambil opsi eh, B. Opsi tidak pernah bertemu. Kenapa? Karena jika kita melihat pemetaan perjalanan mereka, kita melihat bahwa ketika mereka berangkat bersamaan dan masing-masing menghabiskan waktu yang sama untuk bergerak dari satu pohon ke pohon ke anamer pohon berikutnya, maka kita mencatat pergerakan masing-masing keluarga.
dan lokasi pada saat pergerakan berikutnya. Bisa dilihat melalui jadwal pergerakan peta tentang kemungkinan kali pertemuan antara dua keluarga yang sedang dalam berpiknik tersebut. Dan untuk soal yang terakhir yaitu tentang Bob si berang-berang yang hendak memutuskan untuk berpergian dari Hamper ke Mook. Saya di sini mengambil opsi jawaban 41. Kenapa 41? Jadi untuk membuktikan kenapa dia 41, jadi yang pertama kita itu identifikasi dulu rutenya. Jadi caranya gini, jalan termurah yang kita temui. eh, jadi pertama kita coba dulu mencari jalan yang lebih murah awalnya. Jadi jelas di situ bahwa jalan itu melalui jalan A hampir dengan biaya 13, jadi orang harus menemukan jalur dari A ke MUK yang lebih murah dari 41 kurang 13. Kenapa kurang 13? Karena rute A itu adalah bernilai atau berbobot 13. Jadi 41 kurang 13 itu sama dengan 28. Jadi langkah kedua, si MUK harus datang bukan melalui jalan B, karena itu sudah 23 dan tidak mungkin menemukan jalur dari B ke A yang lebih murah dari 28 kurang 23 sama dengan 5. Jadi Simuk di jalan D dengan biaya biaya tol 6, dan dengan demikian kita harus menemukan jalur dari A ke D yang lebih murah dari 28 kurang 6 sama dengan 2. Jadi jalur dari A ke D tidak boleh memiliki lebih dari 3 jalan karena jalan termurah memiliki biaya 6, dan demikian 4 jalan akan memberikan biaya setidaknya 6 kali 24, 6 kali 4 sama dengan 24. Jadi untuk kesimpulannya, jalan pertama yang mungkin kita lihat untuk keluar dari A adalah A sampai B. Ini mengarah ke solusi yang jauh lebih mahal karena kita akan menggunakan jalan tol yang biayanya sangat mahal, 23 atau 18. Argumen ini yang sama berlaku untuk jalan A sampai F karena jalan ini sangat mahal. Jika kita menemukan jalan A sampai G, maka kita akan membutuhkan biaya setidaknya 7 tambah 9 tambah 7 sama dengan 23 yang lebih besar dari 22. Dan akhirnya jika kita melewati jalan A sampai C, kita dapat mencapai tol optimal. Dari saya, Bu. Terima kasih.